Shalom Jemaat Imamat Rajani, berjumpa kembali dalam program Short Online Sermon bersama saya, Deki. Sebelum kita akan belajar firman Tuhan hari ini, saya mengajak kita semua berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan buat hari ini, hari yang Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satu hal yang kebetulan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan sudah merancangkan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami bisa belajar akan firman Tuhan, belajar akan kebenaran Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu, agar kami bisa menerima setiap apa yang disampaikan Tuhan hari ini. Dan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, bisa untuk belajar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Ya, Jemaat Tuhan, hari ini kita banyak melihat kesusahan terjadi di mana-mana. Bahkan kita pun mungkin mengalami. Kita tahu bahwa harga-harga itu naik. Harga-harga bahan pokok itu naik terus, sehingga akhirnya efek kemana-mana, semua akhirnya jadi ikutan naik. Dan resesi itu mengancam negeri Indonesia ada di dalam jurang resesi. Banyak orang yang saat-saat ini struggling, berjuang untuk hidup. Dan akhirnya banyak orang yang, nggak sedikit orang yang mengalami depresi, stres, bahkan sampai putus asa. Sehingga akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup. Kita sering dengar di berita setiap hari, bahkan banyak orang yang bunuh diri, ya kan? Bahkan bunuh dirinya itu ngajak keluarganya karena alasan ekonomi. Seperti itu. Banyak berita-berita yang tidak mengenakan telinga kita, itu kita dengar setiap hari, sehingga kita membuat iman kita ini semakin drop. Itu hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Terus terang saya mempersiapkan renungan ini hari ini baru beberapa hari kemarin, ya kan? Jadi saya ini diberkati oleh sharing dari teman saya ketika saya menghadiri satu acara ucapan syukur teman saya. Ketika dia sharing, saya benar-benar diberkati oleh sharing. Dan renungan ini adalah based on kesaksian dari teman saya, teman sepelayanan saya di Imamat Raja. Renungan kita hari ini saya beri judul, kalau bukan Tuhan, kita nggak akan bisa sampai di titik ini. Kita tahu bahwa pandemi yang terjadi 2 tahun belakangan ini benar-benar mengguncang semua aspek, benar-benar mengguncang semua bidang pekerjaan. Semua hal itu benar-benar digoncangkan dalam 2 tahun belakangan ini. Pandemi yang melanda semua negara seluruh dunia. Banyak saya dengar cerita-cerita dari teman-teman saya, ya kan, yang seorang karyawan, ada yang seorang pebisnis, ada yang seorang seniman, bahkan sampai hamba Tuhan itu benar-benar mengalami guncangan waktu pandemi, benar-benar mengalami krisis yang hebat waktu pandemi. Bahkan rencana-rencana yang mereka susun itu akhirnya gagal, nggak terrealisasi. Saya pikir kita semua mungkin banyak hal, rencana-rencana yang kita rencanakan dengan baik, tapi akhirnya gagal karena adanya pandemi ini. Banyak rencana liburan, atau mungkin rencana mau menyekolahkan anak, rencana buka usaha dan sebagainya, itu tidak bisa terrealisasi karena adanya pandemi. Tapi saya juga dengar banyak kesaksian akhir-akhir ini berkata bahwa ketika mereka menghadapi pandemi, termasuk teman saya
saya dengar kesaksian beberapa hari yang lalu. Mereka berkata bahwa mereka bisa ada sampai hari ini karena Tuhan. Kalau bukan Tuhan, mereka tidak akan bisa sampai ada di titik ini. Dan saya berharap kita semua akhirnya bisa mengalami hal itu sehingga berkata bahwa ya Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, kalau bukan karena Tuhan, kita nggak akan bisa sampai. Sama-sama kita baca di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya akan bacakan buat jemaat Tuhan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Latar belakang ayat ini ditulis adalah ketika pada saat bangsa Israel itu dalam masa-masa pembuangan di Babel. Kita tahu kalau masa-masa pembuangan itu bukan masa-masa yang enak, ya, bukan masa-masa yang penuh dengan sukacita, tapi justru sebaliknya, ya, masa-masa pembuangan adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, ya kan? Ya, itu yang dialami bangsa Israel pada waktu itu ketika Tuhan memberikan ayat ini di Yeremia 29 ayat 11. Mungkin kejadiannya sama dengan hal yang kita alami saat ini. Mungkin saat ini kita sedang dalam keadaan yang sukar, dalam keadaan yang hampir putus asa, dalam lembah kekelaman yang sangat gelap. Tapi biarlah ayat ini, yaitu di dalam Yeremia 29 ayat 11 tadi yang kita baca, biarlah ayat ini menjadi pegangan kita bahwa kita tahu apa yang sedang kita alami saat ini Tuhan sudah rancangkan, dan kita percaya ujungnya nanti adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Yang percaya katakan amin. Jadi apa yang kita alami saat ini, biarlah ayat Yeremia 29 ayat yang ke-11 itu menjadi pegangan kita bahwa yang kita alami semua sudah Tuhan rancangkan, dan kita tahu rencana Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan ujungnya adalah hari depan yang penuh dengan harapan. Agar iman tidak goyah dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, agar kita tetap percaya di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, iman kita tetap kuat, maka yang kita harus lakukan adalah kita baca di ayat selanjutnya di Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Yang kita harus lakukan supaya iman kita tetap kuat dan berpegang pada janji Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mata kita harus sepenuhnya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan sepenuhnya yang memberikan janji di dalam Yeremia 29 ayat yang 11 tadi. Sama seperti apa yang dilakukan teman saya itu waktu dia kesaksian. Saya tahu keadaannya itu sangat-sangat gak baik karena pandemi. Kita semua juga pasti pernah merasakan hal itu. Saya tahu keadaannya itu tidak baik, susah. Mungkin mau melakukan ini terkendala oleh biaya, mau melakukan ini terkendala oleh keuangan. Tetapi saya melihat teman saya ini, dia nggak pernah bersungut-sungut. Dia nggak pernah menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan. Tetapi yang dia lakukan, dia tetap pandangnya tertuju kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan dengan sukacita, dengan semangat, dengan total.
tidak hitung-hitungan sama sekali dengan Tuhan. Semuanya diberikan kepada Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani jemaat-jemaat, khususnya di Makat Raja. Saya tahu dan saya percaya, walaupun keadaannya gak baik, tapi matanya tetap tertuju hanya kepada Tuhan Yesus. Karena dia percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang berdamai sejahtera. Dan hasilnya kita tahu, kemarin dia menyaksikan bahwa akhirnya dia bisa mendapatkan tempat tinggal tanpa harus membayar uang sepeser pun. Dia mendapatkan tempat tinggal yang baik. Di saat kontrakannya yang dulu habis, dia akhirnya bisa mendapatkan rumah untuk dia bisa tinggali dengan keluarganya tanpa membayar satupun. Dan saya percaya kalau bukan Tuhan, nggak akan mungkin juga. Ketika dia tetap tertuju kepada Tuhan, maka hasilnya adalah di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, ayat yang terakhir yang akan kita baca. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan mata kita tetap tertuju kepada Tuhan yang memberikan janji itu, maka hasilnya apa yang tidak kita lihat, apa yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan akan sediakan buat setiap kita, orang-orang yang mengasihi kita. Dan saya berharap kita semua di dalam masa-masa yang sukar ini, di dalam masa-masa yang gak baik ini, kita tetap berpegang kepada janji Tuhan, sehingga kita bisa mengalami 1 Korintus 2 ayat ke-9 tadi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tetap semangat dalam hidup ini, jangan putus asa, karena kita tahu rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan sampai akhirnya kita bisa berkata bahwa kalau bukan Tuhan, kita tidak akan sampai di titik ini. Kalau bukan karena pertolongan Tuhan, kita tidak akan bisa seperti ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebelum kita akan mengakhiri ibadah, mengakhiri program ini, saya mengajak kita semua berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan buat segala hal yang baik yang Tuhan sudah limpahkan, anugerahkan buat setiap kami. Kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian dalam menghadapi hidup ini. Kami tahu bahwa Tuhan selalu berada di sisi kami, sehingga kami akhirnya menjadi kuat Tuhan. Dan kami tidak akan pernah berputus asa, karena kami tahu Tuhan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, bila jemaat-Mu Tuhan tetap tertuju hanya kepada Tuhan yang memberikan janji itu buat setiap kami. Terima kasih Bapa, nyatakan setiap firman di dalam setiap hati kami Tuhan, dan ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kota kami Surabaya. Kami percaya kota kami ada di dalam tangan Tuhan. Kota ini semakin maju, semakin aman Tuhan, dan penduduknya semuanya Tuhan kiranya selalu sehat, sukacita, damai sejahtera selalu menjadi bagian buat warga kota Surabaya. Berkati pemimpin kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, seluruh jajaran pemerintahan, mulai dari
pusat sampai ke RT RW semua. Kiranya semuanya bisa bekerja dengan baik, takut akan Tuhan, sehingga kota kami menjadi kota yang baik, kota yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat negara kami Tuhan. Di tengah kondisi yang tidak baik, kami percaya Tuhan sudah menyiapkan segala hal yang baik buat negara kami Tuhan. Berkati setiap kota, setiap desa, setiap kabupaten, provinsi, setiap pulau Tuhan. Kiranya negara kami itu aman dalam perlindungan Tuhan. Mulai dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya Tuhan Indonesia menjadi negara yang diberkati oleh Tuhan. Karena banyak anak-anak Tuhan yang berdoa bagi kesejahteraan Indonesia Tuhan. Berkati pemimpin kami Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya semua bisa bekerja dengan baik, takut akan Tuhan, sehingga negara ini bisa semakin maju Tuhan. Terima kasih Bapak, dan bila hormat segala kemuliaan, pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa jemaat Tuhan di program Short Online Sermon berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.